Sobat Pipa, Tabea. Perkenalkan, saya Patricia Rumbewas. Kita berjumpa dalam siaran Pipa Sahabatku Indonesia. Topik kita kali ini adalah kalimat perintah dalam bahasa Indonesia. Dalam pembentukannya, kalimat perintah memanfaatkan ungkapan-ungkapan penanda kesantunan seperti tolong, mari, silakan, dan lain-lain. Nah, dalam video ini, kita akan membahas kalimat perintah yang merupakan permintaan dengan penanda kesantunan tolong dan silakan. Kali ini, kita akan mempelajari kalimat perintah dengan menggunakan kata silakan dan kata dasar, kata tolong dan kata kerja berimbuhankan, dan kata kerja dasar dan imbuhan lah. Mari Sobat Pipa, simak video berikut. Ya, silakan telepon saya lagi apabila Ibu masih memerlukan bantuan. Iya, sama-sama, Bu. Selamat sore. Akhirnya satu hari dengan satu tugas rutin berakhir. Bosan. Saya perlu keluar dari rutinitas ini. Aha, hari ini jadwal kelas menulis. Kelas itu sangat menarik. Pak instruktur penuh semangat dan materinya sangat menarik. Baiklah, hari ini kita akan mendalami penulisan persuasif. Apabila dapat menguasai kekuatan persuasi, kita dapat mengubah pemikiran orang. Sebelum kita mengakhiri kelas, saya akan memberikan tugas. Silakan tulis pengalaman atau pendapat Anda dalam satu tulisan persuasif. Biasanya tinutuan dimakan sebagai sarapan. Dan tetapi sekarang banyak tempat makan yang menyediakan tinutuan di luar waktu sarapan. Jadi, saya masih dapat mengonsumsi tinutuan sekalipun sudah malam. Nama lain tinutuan adalah bubur Manado. Bubur ini dilengkapi dengan sayuran seperti kangkung, gedi, bayam, labu, jagung, dan lain-lain. Tinutuan cocok untuk dimakan oleh orang yang masih ingin makan sekalipun sudah makan siang atau makan malam. Ya, sekarang saya akan membuat surat yang meyakinkan pembaca. Tolong kabulkan permohonan saya. Tidak. Kata tolong digunakan untuk membentuk kalimat perintah. Saya sedang bermohon, jadi seharusnya saya menggunakan kata mohon. Ya, selesai. Wah, jangan-jangan setelah ini teman-teman di kelas penulisan itu percaya bahwa ini adalah hal terbaik. Saya harus bersiap seandainya ada teman yang berkata, tolong bagikan contoh suratmu, Emily. Yang terhormat pimpinan, saya bermaksud mengundurkan diri. Apa? Setelah kita menyaksikan video, saya akan memberikan ungkapan dan kosakata yang berhubungan dengan topik hari ini. Saya akan mengucapkannya secara perlahan dan Anda dapat mengulanginya setelah saya. Silakan. Silakan telepon. Silakan tulis. Sobat Pipa, dalam percakapan tadi, Anda mendengar contoh kalimat perintah dalam bahasa Indonesia yang ditandai oleh kata silakan dan diikuti oleh kata dasar. Contoh pertama yaitu kata silakan yang diikuti oleh kata dasar telepon dan membentuk frasa silakan telepon. Dalam video, kita mendengar Emily dengan sopan menyampaikan permintaan dengan kalimat perintah. Silakan telepon saya lagi apabila ibu masih memerlukan bantuan. Selanjutnya, kata silakan yang diikuti oleh kata dasar tulis dan membentuk frasa silakan tulis. Dalam video, kita mendengar sang instruktur berkata, silakan tulis pengalaman atau pendapat Anda dalam satu tulisan persuasif. Sobat Pipa, dalam bahasa Indonesia, kata silakan yang diikuti oleh kata dasar digunakan untuk memberi perintah atau arahan dengan cara sopan. Dalam tulisan, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru
dan dalam tuturan lisan kalimat perintah diakhiri dengan nada naik pada akhir kalimat. Sobat BIPA, mari kita dengarkan contoh kalimat perintah lain dalam video berikut. Bapak sudah menemukan surat itu? Emily, ada apa? Apa maksud surat ini? Maaf Pak, ini hanya salah paham. Saya sedang berlatih membuat tulisan persuasif. Hal ini akan menjadi putusan terbaik yang pernah Anda buat. Emily, apa ini? Saya tidak bermaksud untuk mengundurkan diri. Saya hanya bosan dengan rutinitas Pak. Jadi saya mengikuti kursus untuk membuat perubahan pada rutinitas saya. Anda bosan bekerja di sini? Bukan begitu Pak, ada tugas penulisan persuasif. Saya lalu membuat tulisan ini. Akan tetapi, saya tidak bermaksud meninggalkan pekerjaan saya. Yakin ini hanya tugas, bukan ungkapan hatimu? Wah, Emily, Anda berhasil meyakinkan saya. Saya akan mengabulkan permohonan Anda. Pergilah ke bagian personalia. Maaf Pak, jangan. Percayalah, ini hanya tugas Pak. Sebaiknya saya mencari cara untuk mengubah rutinitas kantor ini agar menjadi menarik. Sobat BIPA, selain kata silakan, untuk membentuk kalimat perintah, kita dapat menggunakan kata tolong. Bagaimana caranya? Dengan menggabungkan kata tolong dengan kata berimbuhan kan. Dalam video, kita menyaksikan penggunaan kata tolong yang diikuti oleh kata kerja kabul dengan akhiran kan. Bentuk ini sopan. Hanya saja dalam konteks video, Toko Emily mengajukan surat permohonan kepada atasan. Hal ini tidak pantas. Jadi, ia membatalkan penggunaan frasa tolong kabulkan. Selanjutnya, kombinasi kata tolong dan kata berakhiran kan dapat pula kita lihat pada contoh kalimat perintah ini. Tolong bagikan contoh suratmu, Emily. Sobat BIPA, agar lebih mengenal kalimat perintah dalam bahasa Indonesia, mari kita berlatih dengan soal berikut ini. Sobat BIPA, sebagai latihan, ingatlah kata-kata instruktur kepada Emily dan teman-teman kelas penulisan, lalu isilah titik-titik berikut ini. Pengalaman atau pendapat Anda dalam satu tulisan persuasif. Ya, tepat sekali. Silakan tulis. Selanjutnya, ingatlah kata-kata Emily saat membayangkan teman-teman kelasnya. Selanjutnya, ingatlah kata-kata Emily saat membayangkan teman-teman kelasnya terpengaruh oleh tulisannya. Ya, benar. Kata tolong dan kata kerja yang mendapat imbuhan kan membentuk frasa tolong bagikan. Tolong bagikan contoh suratmu, Emily. Nah, Sobat BIPA, demikianlah sahabatku Indonesia dengan topik kalimat permintaan atau perintah. Semoga edisi kali ini bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Kita akan berjumpa lagi dengan topik yang berbeda. Saya Patricia Rumbewas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa, tabea.